助。上帝是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中最适的帮助。避难所，是我们的力量，是我们在患难中最适的帮助。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali di dalam renungan pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu awas musim dingin. Nah, kita tahu sama-sama Bapak Ibu bahwa hari-hari ini curah hujan begitu deras di mana-mana dan sangat meningkat. Nah, sehingga di mana-mana di beberapa kota di Indonesia semuanya mengalami yang namanya banjir. Ya, tidak terluput juga dengan kota kita yaitu kota Pekalongan. Nah, selain itu juga hari-hari ini suhu udara menjadi dingin ya, karena hujan begitu deras. Nah, tapi yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai kita mengalami musim dingin rohani ya, di mana kita tidak lagi bergairah, kita kemudian lemah, kemudian dan akhirnya tertidur rohani kita. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 mengatakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang
dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Ayat yang ke-6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita itu terus siuman, terus berjaga-jaga, dan terus sadar. Sebab kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, ya. Yang namanya pencuri itu tiba-tiba, kita nggak tahu kapan waktunya dan sewaktu-waktu. Sebab itu kalau kita tertidur, kita akhirnya kita tertinggal. Nah, sebab itu jangan sampai kita itu mengalami yang namanya musim dingin rohani. Ada 3 hal yang perlu dijaga, diperhatikan supaya kita tidak mengalami dingin rohani. Yang pertama, yaitu kasih kita tidak boleh jadi dingin. Yang kedua, pengharapan kita juga perlu dijaga supaya tidak sampai dingin. Dan yang ketiga, iman kita harus dijagai supaya jangan sampai dingin. Ya, Lukas 17 mengatakan bahwa kalau aku datang ke dunia ini, masih adakah iman di bumi ini? Artinya apa? Ternyata banyak orang imannya mulai dingin, tidak lagi memiliki iman kepada Tuhan. Sebab itu kita perlu terus menjaga iman kita, pengharapan kita, dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan terfokus pada bagian yang pertama, yaitu bagaimana supaya kasih kita tidak menjadi dingin, ya. Matius 24 ayat yang ke-12 mengatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang. Jadi ternyata banyak orang mulai menjadi dingin kasihnya. Kalau kasih sudah jadi dingin, maka akibatnya apa? Satu orang tidak bisa lagi mengasihi, dia akan egois. Dia akan mementingkan dirinya sendiri, ya. Sebab yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Inilah akhir zaman. Akhir zaman yaitu orang akan timbul egois, mementingkan diri sendiri, dan dia tidak bisa mengasihi orang lain. Dan kalau sudah seperti ini, maka akibatnya akan timbul banyak kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kitab Yakobus 3 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika satu orang sudah mulai dingin kasihnya, maka dia akan mengasihi diri sendiri, dia akan egois, dia akan mementingkan diri sendiri, dan akhirnya akan banyak kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Inilah yang terjadi kalau kita melihat hari-hari ini, ya. Banyak orang makin jadi egois. Dia nggak lagi mementingkan orang lain, mengasihi orang lain, tapi jadi egois, ya. Nah, selain itu kalau kasih jadi dingin, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi kepercayaan. Mulai lagi tidak percaya kepada orang itu dan timbul rasa ketakutan. Jadi kalau satu orang sudah mulai dingin kasihnya kepada satu orang, juga kepada Tuhan, maka dia akan tidak percaya, ragu, timbul ketakutan, ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, satu orang kalau sudah dia kasihnya dingin, selain jadi egois, maka dia tidak lagi percaya kepada orang itu, juga kepada Tuhan, ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan, sebab kasih itu percaya akan segala sesuatu. Nah, mengapa kasih jadi dingin? Yang pertama, kenapa satu orang kasihnya dingin? Karena mulai mengasihi yang lain. Jadi kalau sudah mulai mengasihi yang lain,
Sama seperti seorang suami, seorang istri, kalau dia sudah mulai mengasihi yang lain, maka kasih kepada istri atau suaminya akan jadi dingin. Juga kepada Tuhan, kalau kita sudah mulai mengasihi yang lain, mengasihi uang, mengasihi hobi, mengasihi apa saja, maka kasih kita akan jadi dingin, jadi tawar, ya. Itulah yang menyebabkan kasih kita jadi dingin. Sebab itu kita jangan mempunyai tanda kutip istri-istri ya seperti Salomo. Salomo dikatakan punya banyak istri ya. Ketika masa tuanya dia mulai banyak istri ya, 700 dan 300. Sehingga apa? Istri-istrinya ini mencondongkan hatinya tidak kepada Tuhan. Salomo ketika masa mudanya begitu mengasihi Tuhan, tetapi ketika sudah tua, dia mulai mengasihi yang lain. Dia punya berhala-berhala, dia punya banyak istri yang membuat mencondongkan hatinya kepada yang lain. 1 Raja-Raja 11 ayat 3-6 mengatakan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Salomo tadinya mengasihi Tuhan, berpaut kepada Tuhan, tapi karena punya kekasih yang lain, maka dia menjadi jahat di mata Tuhan. Kalau satu orang sudah punya berhala-berhala dalam hidupnya, kalau dia sudah mulai mengasihi uang, maka kasihnya jadi dingin. Kalau satu orang dia punya mengasihi gelar kedudukan lebih daripada Tuhan, maka kasihnya jadi dingin. Demikian juga kepada keluarga. Ada satu orang, dia begitu gila dengan kerja, gila dengan kedudukan, sampai lupa semuanya. Bahkan kepada keluarganya dia lupa. Kenapa? Karena mengasihi yang lain. Nah, sebab itu dia kasih kita dipelihara, dijaga. Jangan sampai dingin, baik kepada Tuhan, juga kepada pasangan kita, kepada istri, suami, anak-anak kita, juga kepada orang tua kita. Nah, biar kita mengasihi ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hati. Yang kedua, mengapa satu orang kasihnya jadi dingin? Selain tadi yang pertama, mengasihi yang lain. Yang kedua, karena menjauh dari sang kasih, yaitu Allah. Ya, Allah itu kasih. Ketika kita mulai menjauh dari Allah, maka kita kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Sama seperti saya ibaratkan, saya punya handphone ini. Ketika handphone ini berada jauh ya dari pemancar, contohnya ketika kita berada di gunung, maka kita akan kehilangan signal. Kita akan susah ya, putus-putus signalnya. Demikian juga ketika kita menjauh dari Allah yang adalah kasih, maka kita kehilangan kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain. Kita kehilangan kemampuan untuk mengampuni. Kasih kita dingin. Kita nggak lagi bisa mengasihi. Ya, sebab itu sangat perlu kita itu menjaga hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Sebab ketika kita terus berada di dalam dekat dengan Allah, maka kasih itu timbul di dalam hati kita. Seperti kata Roma 5 ayat 5, kasih itu dicurahkan. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi saat kita dekat dengan Allah, maka akan ada kasih.
kasih. Bukti nyata satu orang dekat dengan Allah, intim dengan Allah, yaitu kasihnya itu timbul kasih. Kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada sesama, kepada pasangan, suami, istri, anak, itu mulai nyata dan bisa dirasakan. Satu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka timbul ada buah kasih. Roh Kudus itu roh kasih. Kalau satu orang bilang dia dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, tapi dia tidak mengasihi, maka tidak dipimpin oleh Roh Allah, tapi dipimpin oleh roh daging. Nah, api kasih ini harus terus dijaga. Ya, seperti kata Imamat 6 ayat yang ke-12 dan 13, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Api Roh Kudus, api kasih itu harus terus dijaga, dipelihara, sebab kasih bisa jadi dingin. Ya, khususnya kasih kepada Allah ini sangat penting, Bapak Ibu. Ya, jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula. Dikatakan dia begitu giat, rajin pelayanan, dia bahkan tidak pernah mengenal lelah. Secara jasmani dia begitu giat ibadah, dia begitu giat pelayanan, tetapi kekurangan jemaat Efesus adalah kehilangan kasih. Kalau satu orang sudah kehilangan kasih kepada Allah, maka segala yang diperbuatnya akan menjadi hambar, ya, sia-sia. 1 Korintus 13 mengatakan, sekalipun dia bisa melakukan banyak hal, sekalipun bisa bernubuat, sekalipun ini, itu, dan sebagainya, tetapi tanpa kasih, semuanya itu akan jadi sia-sia. Sebab itu, kasih itu harus terus dijaga, dipelihara, supaya tetap panas, supaya tetap ada di dalam hidup kita. Dan inilah, kita jaga terus, jangan sampai dingin, bahkan sampai hari kedatangan Tuhan, kita pelihara kasih kita. Ya. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya roh kita tidak akan menjadi dingin lagi, tetapi kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan atau Sang Kasih itu, dan kita tidak memiliki kasih yang lain. Lewat firman Tuhan hari ini, kita semua semakin mencintai Tuhan lebih lagi. Amin. Di hari raya Tahun Baru Imlek ini, kita juga semakin mengasihi kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Kasih Tuhan dapat kita nyatakan bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih, sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, dan biarlah kasih Kristus semakin nyata dalam kehidupan kami. Kasih Kristus itu berapi-api di dalam kehidupan kami. Kami semakin sungguh-sungguh, kami semakin mencintai Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua. Tuhan senantiasa melindungi kami semua. Engkau berkati jemaat Tuhan yang hari ini kami semua merayakan akan Tahun Baru Imlek. Tuhan, Engkau Allah menolong kami sehingga kasih Kristus dapat kami nyatakan bagi sesama kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Tuhan juga menyembuhkan setiap jemaat yang masih dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus dan oleh bilur Yesus, setiap jemaat Tuhan yang sakit hari ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan masalah Tuhan, Engkau beri jalan keluar bagi setiap jemaat Tuhan. Engkau berkati akan setiap kami semua, para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani di Gereja Betel Maranatha. Tuhan berkati akan kami semua. Biarlah kasih karunia Tuhan
melimpah atas seluruh kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami sekeluarga juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kongsi Fatjoy bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama Yesus. Sampai ketemu dalam ibadah atau renungan besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.